Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Qaid Diaul Haq dengan NIM 23SB019, Program Studi Otomasi Sistem Permesinan Politeknik Yati Makassar. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan ada beberapa hal-hal mengenai PLC. Adapun sejarah PLC yang dimana PLC ini dimulai pada tahun 1968 ketika Richard Morley, seorang insinyur dari Amerika Serikat, mengusulkan ide untuk menggunakan sistem berbasis mikroprosesor dalam pengendalian proses industri. Ide ini muncul sebagai solusi alternatif untuk menggantikan sistem relay elektromekanis yang mahal, rumit, dan kurang fleksibel dalam mengubah logika pengendalian. Pada tahun 1969, Richard Morley bersama dengan timnya di Bedford Associates, sebuah perusahaan konsultasi teknik, berhasil menciptakan PLC pertama yang diberi nama Modicon, singkatan dari Modular Digital Controller. PLC Modicon berbasis mikroprosesor 08084 memiliki memori hanya sebesar 256 bit dan awalnya digunakan untuk mengontrol proses dalam industri otomotif. Definisi: PLC atau Programmable Logic Controller adalah perangkat elektronik yang digunakan dalam otomatisasi dan pengendalian proses industri. Sinyal input dari sensor atau perangkat lain diterima, kemudian diproses sesuai dengan program yang telah diprogram, dan hasilnya dikirimkan sebagai output untuk mengendalikan mesin atau peralatan. Penggunaannya banyak diterapkan di berbagai sektor industri karena kemampuannya untuk beroperasi di lingkungan yang keras, fleksibilitas dalam pemrograman, serta keandalannya dalam menjalankan proses otomatisasi secara efisien dan akurat. Prinsip kerja: PLC beroperasi dengan menjalankan siklus pemindaian secara berulang. Sinyal dari sensor, tombol, atau saklar dikumpulkan sebagai input, lalu diproses oleh unit pemrosesan pusat atau CPU sesuai dengan instruksi yang telah diprogram sebelumnya. Setelah pemrosesan dilakukan, sinyal output dihasilkan untuk mengontrol perangkat seperti motor, lampu, atau solenoid. Selain menjalankan fungsi kontrol, sistem juga dipantau secara terus-menerus untuk mendeteksi kesalahan dan memastikan operasi berjalan sesuai rencana. Data dari PLC dapat dikirim melalui jaringan komunikasi seperti Modbus atau Ethernet, memungkinkan pemantauan dan pengendalian dari jarak jauh. Proses ini berlangsung dengan sangat cepat sehingga setiap perubahan dapat segera direspons secara real time. Bagian-bagian yang pertama itu CPU. CPU adalah bagian utama PLC yang berfungsi sebagai otak sistem. Digunakan untuk memproses data, menjalankan program, dan mengendalikan operasi. Kedua, unit input-output. Unit input-output ini dipakai untuk menerima sinyal dari sensor dan mengirimkan sinyal ke perangkat lain. Yang ketiga, memori PLC. Memori ini dimanfaatkan untuk menyimpan program, data operasi, dan parameter sistem. Yang keempat, modul power supply. Modul power supply ini digunakan untuk menyediakan daya listrik bagi PLC dan komponennya. Yang kelima, programming device. Programming device ini dipakai untuk menulis, mengedit, dan menggugah program ke dalam PLC. Yang keenam, communication ports. Communication ports ini digunakan untuk menghubungkan PLC dengan perangkat lain melalui berbagai protokol. Yang ketujuh, indikator LED. Indikator LED ini dimanfaatkan untuk menunjukkan status daya, kesalahan sistem, dan komunikasi. Jenis atau klasifikasi. Mikro PLC. Mikro PLC ini dapat dikategorikan mikro jika jumlah input atau output pada PLC ini kurang dari 32 terminal. 2.
mini PLC. Mini PLC ini dikategorikan dengan ukuran mini adalah jika PLC tersebut memiliki jumlah input atau output antara 32 sampai 128 terminal. Yang ketiga, large PLC. Ukuran ini dikenal juga dengan PLC tipe rack, di mana PLC dapat dikategorikan sebagai PLC besar jika jumlah input atau outputnya lebih dari 128 terminal. Wiring diagram. Adapun rangkaian daya dan rangkaian kontrol. Rangkaian daya ini memiliki komponen seperti MCB, kontaktor forward dan kontaktor reverse, motor thermal overload relay, dan motor induksi 3 fasa. Untuk menjalankan program ini secara forward, maka fasa R ini terhubung ke motor induksi U1, S-nya terhubung ke V1 dan T-nya terhubung ke U1. Untuk membalikan arah ke reverse, yaitu R-nya terhubung ke W1, S-nya terhubung ke V1 dan T-nya terhubung ke U1. Adapun rangkaian kontrol yang dimana memiliki tegangan 210 volt AC. Fasa pada tegangan ini fasanya terhubung ke L1 dan netralnya terhubung ke L2 dan memiliki tombol start, push button start dan stop. Pin 01 ini terhubung ke start dan pin 03 ini terhubung ke stop. Dan keluarnya terhubung ke minus pada PLC. Kom PLC terhubung ke positifnya PLC. Pada komnya PLC ini terhubung ke L1 dan L2 ini diparalel terhubung ke kontaktor forward dan reverse. Pada pin 06 pin 06 terhubung ke kontaktor reverse dan pin 07 terhubung ke kontaktor forward. Adapun menggunakan multimeter yang dimana ketika PB start ditekan lalu dilepas, maka membran aktif dan menghitung selama 8 detik dan forward akan aktif, kontaktor forward akan aktif. Ketika T0 selesai menghitung selama 8 detik, maka kontaktor forward mati. Jika timer 1 aktif, maka kontaktor forward mati. Ketika timer 1 selesai menghitung, maka kontaktor reverse akan aktif. Jika timer 2 aktif, maka kontaktor reverse aktif. Ketika selesai menghitung selama 8 detik, maka kontaktor reverse akan mati. Jika timer 3 aktif dan selesai menghitung selama 5 detik, maka kontaktor forward aktif kembali selama 5 detik. Selama 3 kali dari rangkaian ini, ketika selesai pengulangan selama 3 kali, maka counter akan memutuskan semua. Maka buzzer akan aktif. Untuk menggunakan single timer, jika PB start ditekan lalu dilepas, maka timer dari kontak ini akan menghitung selama 260 dan 180, maka koil kontaktor forward aktif. Ketika 180 ini selesai menghitung, maka kontaktor forward koil dari kontaktor forward ini akan tidak aktif, maka berpindah ke sini
Ketika timer ini 130 dan 50 aktif, maka coil dari kontaktor reverse ini aktif. Ketika selesai menghitung selama 50, maka coil dari kontaktor reverse ini akan tidak aktif. Setelah selesai pengulangan selama 3 kali dari rangkaian ini, maka eh, counter akan mengaktifkan buzzer. Mungkin itulah penjelasan dari saya. Kurang dalamnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.